warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita bersyukur pada Allah bisa berada kembali dalam majelis rutin kita setiap Ahad Legi, di mana kita akan melihat lagi bahasan-bahasan adab yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Kita akan lihat kesempatan pagi hari ini 3 hadis tentang ucapan salam. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, ada 6 hal terkait tentang hak muslim yang satu pada muslim yang lainnya. Di antaranya adalah jika bertemu kita mengucapkan salam, dan seorang muslim diperintahkan juga untuk menjawab salam yang ada. Gimana syariat Islam mengajarkan hal ini? Dan nanti kita lihat pelajaran penting yang ada dari hadis-hadis tentang masalah salam. Monggo bisa dibaca. 3 hadis tentang ucapan salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah yang kecil memberi salam pada yang lebih tua. Hendaklah yang berjalan memberi salam pada yang sedang duduk. Hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang banyak." Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dan orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Disebutkan hendaklah yang kecil memberi salam pada yang lebih tua, yang muda memberi salam pada yang lebih tua. Lalu hendaklah yang sedang jalan lewat di hadapan orang-orang yang duduk, dia mengucapkan salam pada orang yang duduk. Kemudian hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Yang sedikit kelompoknya dia memberikan salam kepada yang banyak. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim, dan orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Karena yang berkendaraan lebih tinggi, dia memberikan salam kepada yang lebih rendah, dengan tujuan agar dia bisa merasa bahwasanya dirinya yang menjadi orang biasa walaupun dengan kendaraannya tadi. Baik, kita lihat takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Istizan, meminta izin, bab mengucapkan salam dari yang sedikit kepada yang banyak, dan pada bab orang yang sedikit memberi salam pada orang yang banyak. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, lafaz muttafaqun alaih, dinilai kurang tepat karena kalimat hendaklah yang sedikit mengucapkan salam pada yang banyak tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim, hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja. Sedangkan kalimat hendaklah yang berkendaraan
mengucapkan salam pada yang berjalan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang disebutkan. Lafaz tersebut dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sendiri sebagaimana telah dikemukakan di atas. Baik. Ini cuma pembahasan takhrij, berarti penelitian ulang hadis. Kalau tadi Imam Ibnu Hajar itu katakan hadis ini muttafaqun alaih. Ingat, istilah muttafaqun alaih itu artinya hadis tersebut disepakati sama-sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka disebut istilahnya muttafaqun alaih. Namun ternyata ketika ditelusuri hadis ini ada sebagian lafaz yang cuma Imam Bukhari saja, ada yang sebagian lafaznya lagi cuma Imam Muslim saja. Sehingga para ulama kritik, ya yang tepat bukan muttafaqun alaih, namun satu riwayat namanya diriwayatkan oleh Bukhari, yang lainnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis. 1. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam pada yang lebih dewasa, karena inilah hak orang yang lebih tua. Sebab yang lebih muda diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua dan diperintahkan tawadhu atau rendah hati. Baik. Kita diajarkan yang muda hormati yang tua. Di antara bentuknya adalah ucapkan salam. Berarti sejak dulu Nabi SAW itu sudah mengajarkan seperti ini, gimana sopan santun dari yang muda terhadap yang tua, beliau sudah ajarkan. Juga ini sebagai bentuk tawadhu. Tawadhu itu kita jadi orang yang biasa, walaupun mungkin yang muda punya ilmu yang lebih tinggi, atau dia punya kedudukan sosial yang lebih tinggi, atau mungkin yang muda jabatannya lebih tinggi, tetap dengan yang tua dia itu hormati. Maka sikap tawadhu ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ucapan salam dulu. Dan ingat, dalam syariat kita diajarkan dari hal-hal yang sederhana. Jika salam seperti ini bisa dilakukan, kita amalkan, nanti amalan-amalan yang lebih besar daripada itu lagi lebih mudah kita amalkan. Karena mulai dari yang sederhana dulu. Kalau yang sederhana bisa, mau disuruh yang lebih berat-berat daripada itu lagi, sudah terdidik. Maka kita berusaha jalankan dulu yang ringan-ringan. Jadi jalankan yang ringan. Oh, ini gampang saya amalkan. Nah, dilakukan terus, lakukan lagi. Contoh kemarin yang kita bahas, ada adab-adab makan. Kemarin yang sederhana apa? Yang terakhir kita bahas, tangannya disuruh apain setelah makan? Dijilat misalnya. Ini sesuatu yang ringan, mungkin sebagian orang tidak mau menjalaninya. Namun kalau kita jalani dari yang ringan-ringan, saya pokoknya, saya tahu hadis ini dari Nabi SAW, saya jalankan saja. Saya jalankan dulu. Maka nanti disuruh yang lebih berat-berat lagi. Sampai nanti misalnya dalam ibadah umroh, ibadah haji, nah itu sudah mulai berat itu ibadah-ibadahnya, butuh fisik, butuh tenaga, dia akan lebih mudah untuk jalani itu. Ya, karena awalnya dia jalani yang ringan-ringan terlebih dahulu. Terus yang kedua. 2. Boleh saja yang lebih tua mengucapkan salam pada anak-anak, karena Rasulullah SAW pernah mengucapkan salam pada anak-anak. Mengucapkan salam seperti ini termasuk dalam mengajarkan hal sunnah dan mengajarkan adab yang baik kepada mereka, sehingga nantinya ketika sudah dewasa terbiasa untuk mempraktikkan adab salam. Namun anak kecil kalau diberi salam tidak dibebani wajib untuk menjawabnya, karena ia belum dikenakan hukum syariat. Akan tetapi sesuai adab, anak kecil tersebut disunnahkan menjawabnya. Nah, lihat, kalau tadi kan yang kecil bertemu dengan yang lebih tua, dia ucapkan salam. Namun boleh saja yang tua, mungkin gurunya, mungkin orang tuanya, atau dia lihat ada anak yang lagi main, yang lagi jalan, dia ucapkan salam. Apa tujuannya? 1, untuk ngajarkan. Sudah ngajarkan adab di sini. Ya, dan memang
Anak-anak itu perlu diajarkan adab sejak kecil, sejak dini. Wah, ini diajarkan assalamualaikum. Wah, nanti kan dia mau jawab oh waalaikumsalam. Dan juga ini punya tujuan lagi, orang yang mengucapkan salam seperti ini, yang dewasa tadi, dia nganggap dirinya juga biasa. Saya bisa bergaul dengan anak-anak juga. Terus yang ketiga, ini juga jalankan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Ibu-ibu ingat, anak-anak itu tidak dibebani hukum syariat alias bukan mukallaf. Mukallaf itu maksudnya tidak dibebani hukum syar'i. Dia tidak disebut dosa, tidak disebut melakukan yang haram, enggak. Karena belum dikenakan nanti. Sampai dia balik baru nanti dikatakan wajib. Itu baru dikatakan berdosa. Namun kalau masih anak-anak belum. Jadi kalau anak tadi diberi salam, kan wajib itu, yang dengar salam itu wajib jawab. Nah kalau anak ini belum bisa jawab, ya enggak masalah. Karena memang dia belum dibebani hukum syariat. Ya, namun untuk adab, nanti mungkin dia bareng orang tuanya, orang tua ajarkan, jawab itu salamnya, waalaikumsalam gitu. Jadi anak dididik seperti tadi, dianjurkan juga tetap untuk jawab salam tadi. Namun ingat sekali lagi, anak kecil tidak dibebani beban syariat. Makanya sah-sah saja kalau puasa, bocah itu diajarkan puasa apa? Beduk. Nah, beduk ini wajar saja. Ya, kok sebagian ada yang mempermasalahkan kayak gini, wong dia aja gak dibebani apa-apa kok. Mau dia nanti tengah hari misalnya kan buka dulu bagi dia kan, setelah itu lanjut puasa lagi sampai maghrib gitu kan, sah-sah saja. Namanya saja untuk mendidik, dia belum dibebani apa-apa. Syukur-syukur dia sudah bisa puasa seperti itu. Jadi yang ada di tengah kita ya sah-sah saja, karena sebagian masih ini nganggap wah itu kan aneh puasanya. Ya memang yang bagi menurutmu aneh, namun ini biasa bagi kita untuk didik anak tadi supaya nantinya ketika datang balik sudah terbiasa puasa tadi. Bahkan mungkin dia belum balik pun itu sudah biasa puasa dino langsung. Ya, karena sejak kecil tadi sudah diajarkan yang ringan dulu. Jadi sah-sah saja anak-anak diajarkan hal-hal tertentu, termasuk juga mau pergi sholat, dia mau sholat, kadang juga enggak. Yang penting orang tua ajarkan dulu. Seandainya dia itu tinggalkan, tidak berdosa baginya. Mau belum dibebani apa-apa. Namun orang tua sudah mendidiknya sejak kecil. Bapaknya nanti bareng anak ini pergi ke masjid. Nanti juga bapaknya itu ajarkan gimana. Ini cara untuk adab-adab di masjid itu seperti apa. Diajarkan semuanya. Namun kalau dia lakukan kesalahan juga enggak masalah. Kok ketika sholat sudah berada di samping bapaknya, kok habis itu keluar dari shop main-main dengan temannya, lirik temannya yang kanan, temannya bilang ayo sini, bareng lagi dengan temannya situ, ya orang masalah. Yang penting diajarkan dulu, karena butuh pendidikan, namun dia memang belum dibebani syariat, jadi tidak dikenakan dosa sama sekali untuk hal itu. Selanjutnya yang ketiga. 3. Orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Ini juga dimisalkan untuk orang yang masuk memberi salam kepada penghuni rumah. Nah, dimisalkan lagi dengan memberi salam pada penghuni rumah. Jadi kita masuk dalam rumah orang, bahkan ini adab. Ya, ini juga sudah diatur nanti dalam surat An-Nur. Ya, sebelum ayat 30 itu membicarakan tentang adab-adab sopan santun ketika masuk rumah. Ya, masuk rumah, kalau itu bukan rumah kita, ucapkan salam assalamualaikum ke dalam rumah tersebut. Dan ini juga sudah termasuk bentuk meminta izin. Karena masuk ke dalam rumah orang itu harus minta izin dulu, nggak boleh langsung ya tiba-tiba sudah berada dalam rumah. Karena ini tujuannya ada, ini terutama manfaatnya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kan punya persiapan dulu. Kalau ada yang masuk dalam rumah kok nggak minta izin dulu, belum siap apa? Belum siap menutup aurat. Kadang ada ibu-ibu yang langsung kabur, masuk dalam kamar, langsung pakai jilbabnya. Ya memang belum siap, karena nggak ada muqaddimah, nggak ada pengantar dulu sebelum masuk rumah.
Nah, ini diajarkan di antara bentuknya tadi ucapkan salam. Terus yang keempat, yang berjumlah sedikit dianjurkan mengucapkan salam pada yang banyak. Jadi yang sedikit ucapkan salam pada yang banyak. Terus yang kelima, 5. Orang yang berkendaraan hendaklah mengucapkan salam pada yang berjalan. Di antara hikmahnya adalah biar yang berkendaraan bersikap tawadhu atau rendah hati, tidak merasa berderajat lebih tinggi dengan kendaraannya. nah maka di sini diajarkan yang lebih tinggi ucapkan salam pada yang lebih rendah, yaitu yang berkendaraan, ya, pakai motor, pakai mobil, pakai apapun di sini dia ucapkan salam pada yang lagi jalan, yang nggak pakai kendaraan ketika itu. Ini sebagai bentuk tawadhu. Islam benar-benar ajarkan ini. Ya, terus yang berikutnya lagi. 6. Jika derajatnya sama, misalnya sama-sama pejalan kaki atau sama-sama pengendara kendaraan, maka mereka mempunyai hukum yang sama dalam memulai mengucapkan salam. Sebaik-baik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Baik, sebaik-baik yang tadi derajatnya sama, ini sama-sama pengendara atau sama-sama pejalan kaki, ya, atau sama-sama ada duduk dalam majelis seperti ini, yang lebih dulu mengucapkan salam itu yang lebih bagus. Namun asalnya hukumnya sama, mana yang lebih dulu? Namun yang lebih dulu ucapkan itulah yang lebih baik, karena dia lebih semangat dalam kebaikan. Terus nomor 7. Memulai mengucapkan salam menunjukkan semangatnya dalam menjalankan adab, melaksanakan syariat, dan semangat untuk meraih pahala. Nah tadi siapa yang memulai mengucapkan salam, ini tanda semangat dalam menjalankan adab, dalam melaksanakan syariat. Nanti ada syariat yang lebih besar lagi, mudah untuk jalankan. Disuruh untuk kenakan jilbab misalnya, lebih mudah lagi, karena dari yang ringan dulu dia jalankan. Oh, salam saya mudah, maka disuruh yang lebih daripada itu lagi, lebih mudah dia kerjakan. Juga tanda orang itu semangat meraih pahala, tanda semangat meraih pahala. Dan kita itu diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kita tahu yang lain itu lebih unggul dari kita dalam hal amal soleh, kejar orang tersebut, kejar juga dari sisi amalan. Ya, ini namanya kita itu punya sifat ghibthah. Ghibthah itu hasad yang baik, iri yang baik. Disebut dengan apa? Ghibthah. Tidak ingin nikmat orang lain hilang, namun dia ingin kejar lebih daripada orang lain dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan. Contoh, ada yang punya ilmu, saya pengen ungguli dia dalam hal ilmu juga. Saya belajar lagi, biar bisa ngajarkan ilmu yang banyak. Wah, dia itu ungguli kita dalam hal orangnya itu rajin sedekah. Saya bagaimana didik diri saya juga punya sifat seperti itu juga. Saya harus biasakan diri juga rajin sedekah. Itu ghibthah di sini. Nah, tadi diajarkan memulai ucapkan salam, maka dari sini sudah diajarkan semangat untuk meraih pahala. Jangan malas-malasan untuk meraih pahala tadi. Terus hadis yang kedua 1454. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup jika berjamaah berada dalam kelompok, jika lewat maka salah seorang dari mereka mengucapkan salam. Cukup jika berjamaah berada dalam kelompok, jika ada yang mengucapkan salam, maka salah seorang dari jamaah tersebut yang membalas salam. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Nah, ini tentang yang sedikit tadi mengucapkan salam pada yang banyak. Namun di sini tidak disuruh semuanya itu harus mengucapkan salam itu bareng. Cukup ada satu saja itu sudah jadi wakil. Sama juga kalau ada yang mengucapkan salam. Oh, ini saya misalnya di depan ucapkan salam pada bapak ibu-ibu, ini kelompok ramai. Maka cukup
satu saja atau sebagian saja sudah jawab, maka yang lain itu gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban. Nah, ini bedanya kalau kita mengucapkan salam pada individu dengan mengucapkan salam pada yang banyak. Maka kadang ini dibedakan antara hukum sendiri dengan hukum banyak. Contoh yang lainnya, kita kalau dalam hal undangan, Bapak Ibu, undangan itu disuruh kalau diundang, terutama kalau walimah nikah, pesta nikah, resepsi nikah, undangannya per individu, per orang, itu wajib hadir. Ya, wajib hadir. Namun kalau undangannya gini, undangannya itu kepada tim A gitu, atau kelompok A, atau kepada yayasan A gitu, maka nggak semua pengurus yang ada dalam tim tersebut, dalam kelompok tersebut, dalam yayasan tersebut harus hadir. Ada hukum yang berlaku untuk individu, ada hukum yang berlaku untuk kelompok. Maka dibedakan dalam hal ini. Nah, sekarang kita lihat takhrij hadisnya dulu. Takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Adab. Bab menjawab salam oleh satu orang dari sekumpulan orang. Sanad hadisnya dhaif karena di dalamnya ada Sa'id bin Khalid Al-Khuzai Al-Madini. Ia adalah perawi yang dhaif. Hadis ini juga punya penguat, namun semuanya dhaif. Juga dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak ditemukan. Sedangkan Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Baik, yang benar Syekh Al-Albani itu mengatakan hadis ini hasan. Saya salah ketik itu di situ. Dicoret hadisnya itu hadis hasan. Jadi minimal hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi boleh diamalkan. Sekarang kita lihat faedah saking hadis. Faedah hadis 1. Hadis ini menjadi dalil bahwa cukup satu orang mengucapkan salam untuk mewakili jamaah dan cukup satu orang menjawab salam dari jamaah yang ada. Inilah pendapat mayoritas ulama. Menjawab salam dari jamaah hukumnya itu fardu kifayah. Jika sebagian sudah menjawabnya, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam masalah salam ini kalau untuk orang banyak hukumnya fardu kifayah. Yang mengucapkan salam bisa, kalau ini orang banyak cukup sebagian saja. Kalau menjawab salam ada yang ucapkan, maka cukup sebagian yang jawab, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Ini disebut apa? Fardu kifayah. Berarti fardu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti wajib untuk individu, tiap orang. Kalau fardu kifayah berarti sebagian telah melaksanakan, maka yang lain itu jadi gugur kewajibannya. Sebagian itu sudah melaksanakan, maka yang lain itu jadi gugur kewajibannya. Contoh misalnya fardu kifayah lagi dalam hal mengurus jenazah. Kewajiban terhadap jenazah kan 4. 1. Mandikan. 2. Mengafani. 3. Menyolatkan. 4. Menguburkan. Untuk jalani 4 ini kan nggak disuruh orang per orang. Karena cuma menangani 1 jenazah, masa semua harus turun tangan? Enggak. Cuma sebagian saja. Sudah ada Mbah Rois, misalnya Mbah Kaum di sini yang ngurus itu, sudah yang lainnya gugur. Namun ada yang di sini ditekankan untuk lebih banyak lebih bagus, yaitu pada hal menyolatkan jenazah. Maka kan ada hadis yang menyebutkan disolatkan 3 shaf untuk lebih mudah dapat syafaat. Ada hadis yang menyebutkan disolatkan 40 orang. Kan lebih banyak berarti. Dalam hadis lainnya lagi disebutkan 100 orang. Berarti makin banyak makin bagus. Dan makin banyak ini nanti akan makin memberikan syafaat pada yang disolatkan. Maksudnya memberikan syafaatnya apa? Mendoakan ampunan untuk orang yang meninggal dunia tadi. Jadi syafaatnya makin banyak. Apalagi yang nyolatkan orang yang ngaji dan bertauhid, paham ilmu dan bertauhid.
dia tinggalkan kesyirikan. Dalam hadis disebutkan ini lebih utama lagi, lebih peluang lagi untuk memberikan syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia tadi. Apa maksudnya syafaat di sini? Itu dalam doanya tadi. Kalau kita lihat dalam doa sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Itu maksudnya doa syafaat di situ. Nah, ini kembali hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi dari memandikan, terus mengafani, terus menyolatkan. Andai ada satu kampung itu nggak nyolatkan nggak masalah. Ya, yang lainnya sudah sholatkan, maka yang lainnya jadi gugur kewajibannya. Terus menguburkan. Ya, terus yang kedua. Jika yang diberi salam adalah sekelompok orang dan yang menjawab hanya anak-anak yang belum mendapatkan beban syariat, orang dewasa tidak menjawabnya, maka itu belum mencukupi sampai dijawab oleh dewasa atau yang sudah dikenakan beban syariat. Nah, ini misalnya kelompok ini. Ada bapak-bapaknya di situ. Namun yang jawab itu bocah-bocah saja. Ya, padahal yang di depan ini sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak-bapaknya ngantuk misalnya. Ya, sudah ada yang mengucapkan salam. Ya. Atau dengar ini ucapan salam, nggak ada yang jawab, cuma anak-anak yang jawab. Itu nggak dianggap karena anak-anak belum dikenakan syariat. Namun kalau ada satu dewasa jawab, anak-anak jawab, ada dewasa satu yang jawab, oh berarti sudah gugur. Karena dimaksudkan yang jawab di sini yang jalani hukum fardu. Berarti yang sudah balik, yang sudah dewasa. Maka yang belum itu berarti tidak dianggap. Namun dia cuma dikatakan jalankan sunnah saja kalau untuk anak-anak seperti tadi disebutkan. Maka dipentingkan di sini hukum menjalankan ibadah-ibadah ini bagi yang dewasa. Sama seperti sholat. Ya. Sholat nantinya yang urgensinya yang dewasa dulu. Anak-anak boleh hadiri sholat berjamaah, boleh. Namun yang diprioritaskan nanti yang berada di saf-saf terdepan, ya itu diutamakan dulu yang dewasa, ya bukan yang anak-anak terlebih dahulu. Terus yang ketiga, yang afdal dalam memulai salam adalah semuanya karena Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah salam kalian semua. Juga afdalnya adalah yang menjawab salam itu semuanya. Taib. Ini ada kelompok orang ada 5. Ketemu dengan yang 10 orang. Kan tadi yang sedikit mengucapkan salam pada yang banyak. Siapa yang ucapkan? Baiknya 5 ini langsung. Terus yang di depan ini 1 orang ucapkan salam pada 10 orang. Siapa yang jawab? Afdolnya semua 10 orang tadi. Namun kalau yang jawab di situ baru 3, itu dianggap sah dan sudah memenuhi fardu kifayah. Hadis yang terakhir dari Ali radhiyallahu anhu pula, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya, kita lihat takhrij hadisnya. Takhrij hadis. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab As-Salam dalam bab larangan memulai mengucapkan salam pada ahli kitab. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Namun yang tepat hadis ini berasal dari Abu Hurairah, bukan dari Ali bin Abi Thalib. Baik. Ibnu Hajar di sini cuma mengatakan wa anhu. Orang-orang kira itu wa anhu itu sama dengan hadis sebelumnya. Namun yang tepat hadis ini dari Abu Hurairah, bukan dari Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama. Imam Nawawi berkata, larangan yang disebutkan dalam hadis di atas menunjukkan keharaman. Inilah yang benar bahwa memulai mengucapkan salam pada orang kafir dinilai haram. Baik. Kita ketemu dengan non muslim. Tidak boleh mengucapkan salam untuknya.
Ya, tadi la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Maka kalau berduaan langsung ketemu, ya, kita bertemu dengan dia, maka tidak boleh memulai mengucapkan salam. Namun nanti dibedakan ketika ini orangnya sudah banyak, di situ bercampur. Kita di kantor ingin memulai mengucapkan salam. Sini ada yang muslim, ini campur dengan non muslim. Bagaimana mengucapkan salam di situ? Yang diniatkan adalah ucapkan salam tetap, namun niat kita untuk yang muslim saja. Yang non muslim mau jawab ya monggo. Namun tetap ucapan salam ini untuk yang muslim saja niatan kita. Jadi tetap mengucapkan salam saat itu. Walaupun di sini ada. Namun kan ada yang muslim di situ, maka yang berhak yang dapat salam di sini yang muslim-muslim saja. Dan ingat, kenapa ini tidak berlaku memulai mengucapkan salam pada non-muslim? Itu tidak boleh. Karena ingat, ucapan salam itu isinya doa. Ya, doanya itu rinci sekali kalau doanya. Kalau ucapan salamnya lengkap. Pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Kalau 3 kalimat yang kita ucapkan dalam salam, assalamualaikum, terus warahmatullah, terus wabarakatuh. Assalamualaikum yaitu artinya, ya Allah berikanlah keselamatan untukmu, yaitu untuk dia yang diberi salam. Semoga Allah berikan keselamatan untukmu. Berarti doa selamat. Dan assalam itu nama Allah, Asmaul Husna. Terus warahmatullah, semoga Allah memberikan rahmat untukmu juga. Berarti rahmat kebaikan. Terus yang ketiga, wabarakatuh. Wabarakatuh itu artinya semoga Allah berikan berkah. Berkah itu artinya kebaikannya mudah-mudahan langgeng. Jadi didoakan rahmat, kebaikan itu ada, didoakan lagi kebaikannya mudah-mudahan langgeng. Berarti ini doa baik yang luar biasa. Namun yang jelas walaupun itu doa baik, kita bisa tujukan memang pada non muslim boleh selama itu masih hidup. Namun karena ada hadis ini, ya menunjukkan larangan. Yuk kita patuh pada Nabi SAW. Oh berarti saya tidak boleh memulai mengucapkan hal itu pada non muslim. Kalau kata Imam Nawawi tadi, hukumnya haram. Kecuali tadi apa? Jika bercampur. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Terus yang kedua. Mayoritas ulama, baca jumhur, berpendapat bahwa jika orang kafir memberi salam, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Dalilnya adalah hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa'alaikum." Jika seorang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani memberi salam pada kalian, maka balaslah dengan ucapan wa'alaikum. Baik. Di sini cuma disuruh jawab apa? Wa'alaikum. Namun nanti ada sisi masalahnya loh di sini. Coba jenengan coba semuanya kompak coba bilang wa'alaikum coba. Wa'alaikum. Nah, saya misalnya ada yang di depan sih non muslim coba. Kan dia bilang, "Wah, kok iki aneh ya? Kok saya tuh dijawab wa'alaikum ya?" Ya kan? Ada sisi riskannya di sini. Kalau mungkin dengan satu orang saja ya nggak masalah, ya waalaikum gitu aja. Namun coba kalau banyak, kalau kompak kayak begini coba waalaikum, ya kan perasaan dia nanti jadi aneh di depan. Waduh, kok bisa kayak begini ya? Apa saya ini non muslim? Nah, dia perasaannya kayak gitu. Namun ini jalankan hadis. Ya, secara tekstual hadis ini jadi pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, kalau non muslim ucapkan salam kita jawab apa? Waalaikum saja. Nah, ada lagi kisahnya lagi di sini. Lihat ini ada kisah orang Yahudi ucapkan salam pada Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata, ada seorang Yahudi melewati Rasulullah SAW, lalu ia mengucapkan Assalamualaikum, celaka engkau. Rasulullah SAW lantas membalas, wa'alaik, engkau yang celaka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan Assalamu alaik, celaka engkau? Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Hadis riwayat Bukhari. Lihat, tadi ucapannya beda loh. Kalau kita kan assalamu alaikum, ini apa? Assalamu alaikum. Itu artinya beda. Kalau assalamu alaikum, moga keselamatan untukmu. Benar. Namun kalau dia ucapkan assalamu alaikum, itu artinya mati kamu. Beda lagi. Berarti dia doakan celaka ini. Ya, ini beda kalimatnya. Cuma beda huruf lamnya itu hilang. Maka maknanya sudah beda. Nah, ketika Nabi SAW itu dia mendengar seperti ini, kok orang Yahudi itu ucapkannya bukan assalamu alaikum, namun apa? Assalamu alaikum. Nabi balas lagi, waalaikum, kamu juga. Kamu juga celaka. Maka menunjukkan boleh balas dengan yang semisal. Kita kan nggak zolimi ini. Ya, dia nggak tambah-tambah lagi kata-kata yang lebih kasar lagi. Namun cuma jawab yang sama. Dia sebutkan assalamu alaikum, dijawab apa? Waalaikum. Sudah. Dijawab seperti itu. Nah, ini jadi dalil orang Yahudi itu juga selalu mendoakan jelek pada kita kalau ketemu. Ada ucapan jelek pada kita. Ahli kitab itu ada seperti itu. Maka kalau kita mau balas, cukup balas dengan doanya saja, ya. Itu kembali lagi pada dirinya, seperti diucapkan di sini. Nah, ini jadi dalil jawaban kalau non muslim ucapkan salam adalah waalaikum. Nah, sekarang kita lihat lagi penjelasan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan menjawab salam orang muslim dan orang kafir. Ibnu Battah berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa membalas salam orang kafir adalah wajib berdasarkan keumuman ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 86. Telah sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata, jika ada yang mengucapkan salam padamu, maka balaslah ucapannya, walau ia seorang majusi. Demikian pendapat Asy-Sya'bi dan Qatadah. Namun Imam Malik dan jumhur atau mayoritas ulama melarang demikian. Atha berkata, ayat yaitu surat An-Nisa ayat 86 hanya khusus bagi kaum muslimin. Jadi tidak boleh menjawab salam orang kafir secara mutlak. Hadis di atas cukup menjadi alasan. Baik. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, dia mengungkapkan pendapat yang lain, masih boleh salam tadi dijawab. Non muslim ucapkan assalamualaikum, boleh kita jawab waalaikumsalam. Apa alasannya? Surat An-Nisa ayat 86. Coba dibacakan artinya surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 86 yang dimaksud adalah wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Baik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada yang mengucapkan penghormatan padamu, itu mengucapkan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengan itu. Ayat ini berlaku umum, termasuk juga kalau non muslim itu ucapkan, maka boleh salam mereka itu dibalas. Ini maksud dari perkataan Ibnu Hajar itu di atas, menukil perkataan dari Imam Ibnu Battah. Nah, di sini buat pelajaran Bapak Ibu-ibu.
Ini tentang masalah salam. Ini para ulama itu kalau bahas akidah itu kaitkan sampai masalah mengucapkan selamat hari raya. Kalau hadis tadi itu sebutkan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Berarti di antara kandungannya juga kita diajarkan prinsip akidah, jangan memulai mengucapkan selamat untuk perayaan non-muslim. Karena sama-sama mengucapkan selamat. Ini ucapan salam itu artinya ucapan selamat. Ucapan ketika kita lihat mereka itu berhari raya itu juga namanya ucapan selamat. Maka nggak boleh. Dalilnya itu ini. Ya, dalilnya diantaranya itu ini. Memulai mengucapkan salam nggak boleh. Namun kalau misalnya mereka ucapkan selamat Idul Fitri dan selamat hari raya kita yang lainnya dengan ucapan yang lainnya, misalnya gimana? Ya kita terima saja. Karena mereka mulai duluan. Kalau mulai duluan boleh kita jawab. Namun kalau mereka itu yang punya acara tidak kita ucapkan. Dan ini prinsip wala dan bara yang diajarkan dalam agama kita. Dan inilah prinsip yang jadi realisasi dari ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu ya dan bagiku itu agamaku. Artinya ya sudah, mereka berhari sudah dibiarkan saja. Kita nggak merusaknya, nggak mengganggunya, ya. Namun kalau untuk loyal, untuk dukung tidak. Cuma sebatas pergaulan karena itu tetangga, karena itu teman, karena itu teman kantor misalnya, cuma ketemu kita bantu kalau dia itu susah boleh. Namun kalau kaitannya dengan masalah agama, akidah, prinsip, ya tidak bisa dicampur dalam masalah ini. Di antara para ulama berdalil dengan hadis tadi untuk masalah bolehkah mengucapkan selamat pada non muslim untuk selamat hari raya. Terus yang terakhir, faedah hadis yang terakhir. Adapun maksud hadis, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Yang dimaksud adalah janganlah membuka jalan pada orang kafir dalam rangka memuliakan atau menghormati mereka. Sehingga bukanlah maknanya jika kalian bertemu orang kafir di jalan yang luas, maka paksalah mereka hingga ke lubang sehingga jalan mereka menjadi sempit. Pemahaman seperti ini berarti menyakiti non-muslim tanpa ada sebab. Demikian keterangan Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir yang menyanggah tafsiran sebagian ulama yang keliru. Oh, berarti ada ulama yang tafsirkan hadis ini kalau ketemu non-muslim bawa dia sampai pinggir jalan, masuk itu dalam lubang, masuk dalam selokan misalnya. Hadis ini bukan dipahami kayak gitu kata Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi maksudnya jangan kamu hormati atau muliakan dia. Contohnya menghormati muliakan dia gimana? Ya tadi ucapkan salam, memulai lebih dulu, berarti kita memuliakan. Namun kalau dia itu mulai lebih dulu ya silahkan. Dan ini juga jadi pelajaran. Kalau dari perkataan Imam Al-Munawi berarti tidak boleh ganggu non-muslim tanpa ada sebab. Kok nggak ada masalah apa-apa kok diganggu? Kok nggak ada masalah apa-apa kok mereka ibadah itu diganggu? Kita nggak ajarkan kayak gitu dalam prinsip agama kita. Mereka beribadah dibiarkan, mereka itu beraktivitas juga dibiarkan, ya selama itu tidak mengganggu kita, yuk kita biarkan mereka seperti itu. Ya Islam memberikan toleransi semacam tadi. Toleransi kita dalam hal semacam itu. Sehingga kalau tidak ada sebab apa-apa, mereka tidak perlu diganggu. Jadi hadisnya bukan dimaknakan letterlek, tidak dimaknakan tekstual. Ya, kata Imam Al-Munawi tadi, nggak dipahami kayak begitu. Karena Nabi SAW tidak ajarkan untuk menyusahkan orang, enggak. Namun yang dimaksud adalah jangan memuliakan atau menghormati mereka berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada yang mau nanya langsung? Ya, Pak Guru, lagi 2. Bisa lewat kertas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sedikit keluar dari pembahasan tentang salam namun masih bersinggungan. Kalau kita dalam upacara-upacara itu ada doa ya Allah ampunilah para pahlawan kami. Yang saya ketahui pahlawan itu orang yang sudah meninggal. Kemudian di Al-Quran itu di Al-Taubah 113 itu kita dilarang mendoakan orang kafir walaupun itu kaum kerabatmu yang sudah mati. Nah itu gimana Ustaz? Kalau dalam upacara kan pahlawan itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya berarti niatannya saja sama seperti salam tadi. Niatan kita berarti untuk yang muslim. Walaupun lafaznya umum, tetap itu dikenakan pada yang muslim. Ya, jadi tidak masalah lafaznya tadi, ucapannya tadi dalam doa tidak masalah. Namun kita sudah tahu ucapan kita ini maksudnya untuk yang muslim saja. Sama seperti ucapan salam tadi. Kalau ada kelompok muslim, non muslim kita ucapkan salam bagaimana? Ya, ada lagi sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kan banyak jamaah dan mendengarkan ceramah. Nah, itu juga dianjurkan untuk mengucapkan salam tidak ya? Memulai mengucapkan salam sunnah. Kalau menjawabnya itu wajib. Berarti kalau ada yang masuk, ya, ada yang dengar ini, dia ucapkan salam misalnya assalamualaikum gitu. Oh berarti yang dengar itu sebagiannya itu nanti jawab. Ya sebagiannya itu jawab. Fardu kifayah tadi. Namun tentang memulainya hukumnya sunnah. Jenengan mau masuk mau ucapkan juga boleh. Karena jenengan kan orang yang sedikit ucapkan pada yang banyak. Namun kalau mau timbang-timbang, wah kayaknya nanti saya ganggu kajian gitu. Maka ini ditinggalkan dulu biar tidak ganggu suasana kajian. Bisa juga jadi pertimbangan seperti itu. Jadi kalau mau ucapkan boleh-boleh saja, namun ada pertimbangan yang lainnya. Namun kalau sudah ada yang ucapkan, ya kita jawab. Mungkin pembicaranya depan sini juga langsung jawab juga. Karena ada yang ucapkan seperti itu. Ya, baik. Ada lagi yang langsung? Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan mengucapkan selamat ibadah pada yang lain, kadang kita susah membedakan antara individu dan karena jabatan karena organisasi. Kita kadang diundang untuk menghadiri perayaan agama lain, bahkan kita diminta untuk memberi sambutan karena kita mewakili organisasi. Ini yang jadi pertanyaan membedakan antara individu dan organisasi tadi. Terima kasih. Kalau bisa diserahkan pada yang lain untuk datang dan itu sekeyakinan dengannya, ya diwakili tadi misalnya ada camat atau ada kepala desa misalnya, dia serahkan pada yang sekeyakinan dengan itu lebih baik. Kalau ada. Namun kalau tidak ada, ya saya mau larang juga ya nanti kena masalah juga. Karena ini masalah ya peraturan gitu. Jadi dia kurangi saja yang bersinggungan dengan akidah nanti. Saya hadir namun yang nanti bersinggungan dengan akidah saya tidak terlalu campur di situ. Ya mungkin sekedar hadir saja cuma seremonial aja. Ya, karena dia tidak bisa karena ini jalani tugas. Ya, namun kalau solusinya tadi serahkan pada yang lain yang sekeyakinan itu lebih ringan dalam masalah ini. Baik, ada lagi yang langsung? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerima telepon terus jenengan jawab dengan salam. Ya, terus kenapa? Nah, terus mengucapkan salam itu termasuk berdosa karena saya memulai. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
berhubungan dengan orang kafir dalam perdagangan, apakah itu termasuk haram hasilnya? Karena pokoknya saya belanja dengan orang kafir itu hasil atau hasil dari jual beli itu haram atau tidak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini kita tidak ketahui nih, ada orang yang kita ketemu, saya anggap semuanya itu muslim misalnya. Jadi kan anggap semuanya itu muslim. Jadi ketemu assalamualaikum gitu. Kok ternyata dia itu nggak jawab karena mungkin beda keyakinan, maka jenengan nggak dosa. Karena jenengan sudah jalankan hukum asal. Saya tahu orang-orang sekitar saya ini muslim, yang saya ketemu juga lahirianya juga muslim menurut jenengan, maka tidak masalah untuk ucapkan salam. Termasuk ketika nerima telepon juga. Ya, termasuk ketika nerima telepon. Kita ucapkan assalamualaikum. Oh ternyata yang nerima ini non muslim, kita tidak masalah, tidak dikenakan dosa sesuai dengan hadis tadi. Karena kita nggak tahu. Ya. Cuma menjalankan hukum asal, pokoknya saya ucapkan salam, tidak berdosa di situ. Kemudian yang kedua tadi, hukum bermuamalah dengan non muslim. Hukum muamalahnya sah atau boleh-boleh saja. Namun kalau ada yang muslim, mendingan loyal dengan yang muslim, biar menyejahterakan juga yang muslim-muslim. Ya, daripada dengan mendukung non muslim jadi tambah makmur. Namun kalau kita punya saudara, tetangga yang muslim di sini, mending loyal kepada mereka, itu lebih bagus. Ya, terus dan ini nantinya, bahkan ini bukan hanya masalah ini Pak, ini nantinya punya masalah sampai kaitan ke akidah bisa. Contoh misalnya, ini saya selalu sarankan ini kalau orang Gunung Kidul nih, kalau mau berobat itu kemanapun itu dengan rumah sakit muslim, ya, jangan ke rumah sakit non muslim. Punya konsekuensi nanti sampai masalah akidah. Konsekuensinya gimana? Wah, belum tahu kalau di sana itu ada salib, di sana itu bisa nanti kalau ada yang mau sakaratul maut bisa dibaptis. Masalah akidah ini malah merembet sampai situ loh. Sehingga banyak-banyaknya loyal pada muslim, terutama dalam masalah penyakit tadi. Kita nggak pentingkan dulu fasilitas, namun pentingkan dulu berkahnya. Ya, karena nanti kesembuhan itu bisa di mana saja sebenarnya. Jadi ini prinsip juga sekaligus saya ajarkan, ya, biar loyal itu pada yang muslim. Wallahu a'lam. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada seorang yang bertanya ketika dalam majelis ini itu harus mengucap salam dulu atau tidak? Kemudian yang kedua, ketika kita diajak oleh pimpinan menengok anak buah atau staf yang sedang sakit tapi agama atau Islam, kemudian kita diminta untuk mendoakan, doa apa yang semestinya dibacakan. Menengok orang sakit tapi dia kafir gitu, kemudian kita diperintahkan untuk mendoakan. Doa Tadi gimana? Yang kedua ini? Yang kedua, kita diajak oleh pimpinan menengok stafnya yang sedang sakit, tapi agamanya lain. Kemudian kita diminta mendoakannya. Dan doa apa yang sebaiknya dibacakan? Terima kasih. Cuma sakit kan? Sakit kan, belum meninggal kan? Ya, berarti masih boleh menjenguk. Ya, doanya ditambah, bukan hanya penyakitnya sembuh, namun mudah-mudahan dapat hidayah. Namun yang ini nggak perlu ucapkan langsung. Iya, masalah juga nanti. Sudah. Tadi yang pertama apa? Kalau dalam majelis ini mau ucapkan salam, mau bertanya kan? Bisa dia milih mengucapkan salam dulu, bisa juga langsung. Karena dia sudah di tengah-tengah. Kalau dia mau ucapkan juga tidak masalah. Namun ada beberapa ulama yang kritik memang. Kamu mulai, ada yang nanya itu ketika saya pernah hadir, terus dia ngajukan soal. Syekh, ini kami itu boleh nggak mulai ini langsung nanya ini harus nggak ucapkan salam? Dia bilang nggak perlu, ya, tidak ada tuntunan yang pasti untuk itu. Namun yang jelas mau ucapkan juga ya sebenarnya nggak masalah karena dia memulai ketika itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Sekarang lewat tulisan. Apakah termasuk dosa syirik? Di awal saya menikah selama 35 hari atau selapan
35 hari pertama dilarang melewati suatu jembatan. Nanti dikhawatirkan rumah tangganya akan retak atau terkena musibah. Ini sudah 2 kali saya ditanya ini. Gak perlu ada keyakinan kayak gitu, tawakal saja pada Allah. Ya, bukan masalah karena jembatan tadi. Allah yang beri keselamatan. Kalau memang nasibnya nanti lewat situ juga, lewat situ atau tidak ya rumah tangganya bermasalah, itu bukan masalah karena jembatan. Ya, ini masalah memang sudah nasib, sudah jadi takdir. Tawakal pada Allah saja. Ya, ini bukan masalah jembatan loh. Ini sudah 2 kali nih. Jangan-jangan orang yang sama juga ini di tempat yang sama. Hal apa saja Ustadz yang diperbolehkan untuk membatalkan sholat? Misal terjadi bencana gempa, bolehkah membatalkan sholat? Gini, membatalkan sholat mudarat, ya, gempa juga mudarat pula. Sekarang ada mudarat, sini bertemu 2, maka di sini perlu timbang-timbang mana mudaratnya yang lebih parah, nyawa lebih parah atau sekedar batal saja coba. Kalau nyawa itu hilang, mana yang lebih parah? Nyawa, antara nyawa itu hilang atau ya sholatnya itu batal. Mana yang lebih parah? Nyawa hilang kan? Berarti kita milih yang lebih ringan, sholatnya kita batalkan, kabur dari sholat. Milih seperti itu ya. Jika ada 2 mudarat, pilih yang lebih ringan. Contohnya apa? Milih 2 mudarat yang lebih ringan. Kita dalam kondisi darurat, tidak ada makanan di situ kecuali bangkai. Darurat nih bangkai. Kalau nggak makan bangkai ini saya mati. Maka sekadar untuk mempertahankan hidup, dia makan bangkai tadi. Berarti kan pilih mudarat yang lebih ringan. Ini kalau saya nggak makan mati, mudarat 1. Saya makan bangkai bermasalah, nggak boleh dimakan. Berarti ada 2 mudarat, saya pilih lebih ringan. Nyawa saya ini lebih berat, saya pertahankan. Maka si lebih ringannya dia makan bangkai tadi cuma sekadarnya saja. Jadi kalau keadaan darurat boleh batalkan sholat seperti itu, misalnya karena gempa. Batas marahan dengan saudara adalah 3 hari. Bolehkah tidak menjawab salamnya karena masih dalam masa tenggang 1-3 hari? Karena kalau sedang marah enggan menjawab salam, kenapa nggak diselesaikan saja? Saya mau jawab kok marah-marahnya dilanjutkan. Berarti saya kan bolehkan marah di sini. Saran saya di stop tadi marahnya, diamnya di stop lagi. Yang memulai mengucapkan salam itu yang lebih baik. Berarti kalau lagi marahan, 2 orang ini lagi marahan, siapa yang mengucapkan salam dulu? Berarti dia inginkan jadi baik hubungan tadi. Itulah yang lebih baik. Dan itulah orang yang mau ngalah di sini. Dan itulah juga menunjukkan tawadhu. Ya, jadi ngalah. Ya, dia ucapkan salam lebih dahulu. Bagaimana cara menghitung zakat mal? Tabungan tidak bergerak. Kami berupa uang 50 juta dan emas 20 gram. Sudah mencapai 1 tahun. Emas 20 gram itu kalau dirupiahkan berapa? 500.000 kali 20. 1 juta, 10 juta plus 50 juta, 60 juta. Baik. Apakah yang dizakati total harta tersebut? Kalau ini emasnya kan nggak sampai 85 gram. Jadi emas nggak sampai kena nisab. Namun emasnya ini kadang jadi tabungan juga. Maka saran saya emasnya diuangkan. Jadi 20 gram dikalikan 500.000. Jadi 10 juta. 10 juta plus 50 juta. Maka dizakati total 60 juta. Kenakan 2,5%. Kepada siapa zakat mal tersebut diserahkan? Nanti lihat At-Taubah ayat 60, diserahkan kepada 8 golongan. Dahulukan sedulur-sedulur dekat. Yang fakir, yang miskin dahulukan. Ya, lihat di sini, oh ini tangga saya, saudara dekat juga, serahkan pada dia zakat tadi. Bisa serahkan 60 juta dikalikan 2,5% berapa berarti? Dibagi 40. 1 juta lebih ya. Nah, 1 juta lebih bisa jadi serahkan pada dia semuanya, bisa jadi ada sedulurnya banyak dibagi-bagi berapa-berapa gitu. Kalau cuma emang 1 bisa diserahkan pada dia semuanya.
Bagaimanakah cara menjaga sifat tawadhu? 1. Tambah ilmu. 2. Untuk tawadhu ini butuh dilatih. Jadi orang biasa tidak menganggap dirinya itu lebih daripada yang lainnya, butuh dilatih. Yang ketiga, jangan mudah-mudahan mau diagung-agungkan berlebihan orang lain. Yang nganggap diri kita biasa, ada yang mau persilakan seperti ini, ya sudah, nganggap saya biasa saja. Maka kalau ini dilatih seperti itu, tawadhu nanti akan dia itu miliki. Memberi salam pada waktu rapat sampai 2 kali atau 3 kali. Hukumnya bagaimana? Biar kompak. Mungkin ada yang tujuannya gini. Ini karena semuanya ini nggak salam, jawab salam itu berbarengan. Mungkin ada yang ngantuk, ada yang kurang semangat. Dia semangati. Assalamualaikum, belum jawab juga. Diulang lagi. Assalamualaikum, belum jawab semuanya lagi. Assalamualaikum, belum jawab semuanya lagi. Dia tujuannya untuk menyemangati. Namun asalnya sekali saja sebagian sudah jawab sudah. Namun kalau mau maksudnya seperti itu juga ya sah-sah saja untuk menyemangati, kadang juga sebagai bumbu sebelum dia masuk dalam rapat tadi biar tidak terlalu tegang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji pagi hari ini, mudah-mudahan bawa berkah ya selama 1 jam ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dengan 3 hadis tadi yang ringan, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan juga kita bisa dakwahkan kepada yang lainnya dan bisa terus bersabar dalam menuntut ilmu dan menjadi lebih baik ke depannya insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.